Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara dengan NIM 20040750157 dari kelas M95. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas learning journal yang ketiga pada mata kuliah public speaking. Di sini saya akan menjelaskan terkait konten dan closing yang powerful yang telah didapatkan pada pertemuan yang dilakukan bersama Kak Yuhen sebagai dosen praktisi. Pertama, saya akan mereview materi yang telah diperoleh terkait dengan 6 jurus menyusun konten yang powerful dan 6 cara menjelaskannya yang mudah dimengerti oleh audiens. Nah, dalam membuat konten, usahakan dibuat simple atau sederhana untuk memudahkan dipahami oleh audiens, seperti penggunaan teks yang sedikit dan terdapat gambar pendukung. 6 jurus menyusun konten. Nah, yang pertama itu pemecahan. Dalam menyusun konten, usahakan dipecah menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dipahami. Yang kedua, problem solution. Kita jelaskan masalah yang terjadi terlebih dahulu, lalu memberikan solusi. Dan yang ketiga, magic of three. Dalam menjelaskan sesuatu dengan 3 poin bagian di mana akan mudah diingat oleh audiens. Nah, yang keempat, perbandingan. Kita bandingkan dengan satu sama yang lainnya. Dan yang kelima yaitu 5W1H. Yang kelima itu 5W1H. Dalam suatu materi, siapa yang menerima materi, apa yang kita bahas, mengapa dibahas materinya, kapan dan bagaimana. Dan yang keenam, kronologis. Dalam konten ada cerita awal, tengah, dan akhir. Nah, berikut ini 6 cara untuk menjelaskan konten agar mudah dipahami. Yang pertama itu dengan cerita atau diskusi. Cerita membantu audiens terhubung dengan emosi dengan materi yang disampaikan dan memungkinkan mereka untuk mengikat informasi dengan konteks yang lebih luas. Melibatkan audiens dalam diskusi juga adalah cara interaktif untuk menjelaskan konten. Ajukan pertanyaan kepada audiens dan dorong mereka untuk berpartisipasi aktif. Dan yang cara kedua yaitu memberikan contoh. Memberikan contoh konteks yang relevan dapat membantu audiens memahami konsep yang abstrak atau kompleks. Gunakan contoh yang mudah dipahami dan terkait dengan kehidupan sehari-hari audiens. Contoh dapat berupa situasi nyata, skenario hipotesis, atau pengalaman pribadi yang relevan. Nah, yang ketiga itu ada data statistik. Data statistik dapat membantu mendukung argumen dan memberikan pemahaman yang lebih konkret. Dan yang keempat itu video. Menggunakan video adalah cara yang efektif untuk menjelaskan konten dengan cara visual dan audio. Nah, yang kelima itu studi kasus. Gunakan studi kasus yang relevan dan ceritakan bagaimana konsep yang Anda sampaikan dapat diterapkan dalam situasi nyata. Dan yang terakhir yaitu demonstrasikan menggunakan alat peraga atau model yang relevan untuk memvisualkan konsep proses yang kompleks. Pada dasarnya, memilih cara menjelaskan konten yang tepat tergantung pada jenis konten itu sendiri, audiens yang dituju, dan sumber daya yang Anda atau kita miliki. Pilihlah cara yang sesuai dengan konten yang ingin kita sampaikan agar mudah dimengerti dan relevan bagi audiens. Nah, adapun materi selanjutnya yang saya review yaitu tentang closing. Closing merupakan hal yang penting dalam presentasi, di mana closing ini akan meninggalkan kesan yang bagus yang diingat oleh audiens kita. Nah, 7 cara closing penutupan yang elegan yang dapat kita gunakan.
Yang pertama, ulangi poin. Ringkas kembali poin utama yang telah Anda sampaikan dalam presentasi. Dan yang kedua, gunakan kutipan. Kutipan yang relevan, inspiration untuk menguatkan pesan. Dan yang ketiga, pantun. Buat pantun singkat yang mengandung pesan utama atau ringkasan presentasi. Dan yang keempat, ajakan. Berikan ajakan yang kuat kepada audiens untuk melakukan tindakan konkret setelah presentasi. Dan yang kelima, rekomendasi. Bagikan rekomendasi atau saran praktis yang dapat diterapkan oleh audiens sehingga sehubung dengan topik yang kita presentasikan. Dan yang ke-7 yaitu cerita singkat. Cerita singkat yang relevan atau pengalaman pribadi yang menggambarkan pesan utama presentasi kita. Cerita dapat menciptakan hubungan emosional dengan pendengar dan membantu mereka memahami konsep dengan lebih baik. Dan yang ke-8 yaitu menggunakan lagu. Jika suasana dan konteks memungkinkan, Anda dapat mengakhiri presentasi dengan sebuah lagu. Ini dapat meningkatkan suasana akhir presentasi dengan positif. Nah, selanjutnya pembelajaran yang bermakna yang saya dapatkan. Salah satunya pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dan saya dapat ambil dari materi ini adalah pentingnya beragam metode dan strategi dalam menyusun konten yang efektif, dalam mengkomunikasikan informasi, memecahkannya menjadi bagian-bagian kecil, menyajikan contoh konkret, menggunakan data statistik, serta memanfaatkan video, studi kasus, dan alat peraga dapat membantu menjelaskan konsep dan yang kompleks dengan lebih mudah dipahami oleh audiens. Selain itu, penutup yang elegan juga menjadi kunci untuk meninggalkan kesan yang kuat pada audiens, seperti mengulangi poin utama, menggunakan kutipan inspirasi, memberikan ajakan yang kuat, dan menyampaikan cerita singkat yang relevan dengan memanfaatkan berbagai teknik. Nah, kita dapat menyampaikan pesan dengan lebih efektif dan meninggalkan kesan yang berarti bagi audiens. Adapun dari materi yang saya dapatkan, saya menyadari bahwa salah satu kekurangan atau skill yang pernah saya tinggalkan adalah kemampuan dalam memvisualisasikan konsep atau proses kompleks menggunakan alat peraga atau model. Saya akan berusaha untuk memperbaiki hal ini dengan mengembangkan keterampilan dan dalam membuat dan menggunakan alat peraga yang relevan, serta mempelajari teknik-teknik visual yang efektif. Selain itu, saya juga akan berlatih dalam menyusun dan mengkomunikasikan cerita singkat yang relevan untuk menciptakan suasana emosional dengan audiens dan memperdalam pemahaman mereka terhadap konsep yang disampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada Learning Journal kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.